Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Subhan, mata kuliah listrik dan magnet di program studi pendidikan fisika. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang kerapatan fluks listrik dan hukum Gauss. Sekalipun kemarin di pertemuan terdahulu sudah pernah sedikit memberikan gambaran tentang kerapatan fluks listrik dan hukum Gauss, namun ada sedikit tambahan tentang bagaimana pemahaman kerapatan fluks listrik ini ya, sebelum diturunkan kepada hukum Gauss ya. Kerapatan fluks listrik ini diawali dari percobaan Faraday ya, yang melakukan percobaan dari bentuk suatu bola konduktor yang bisa dilihat dari gambar ini, yang dimana bola konduktor ini sebelumnya kan tidak diberi muatan ya, tidak diberi arus listrik. Ini dari gambar ini bisa kita ilustrasikan secara ataupun imajinasikan bahwa di sini terdapat dua bola dalam dengan bola luar atau kulit bola yang ini bisa ditutup ini. Nah, dimana secara eksperimennya Faraday mengemukakan bahwa ketika diberinya suatu muatan ataupun diberikan muatan dalam bola dalam ini, akan tetapi secara otomatis ya dia menemukan bahwa ada perpindahan muatan dari muatan bola dalam ini ke muatan bola luar ini ya. Secara imajinasi ataupun ilustrasinya bisa dilihat di sini ya, bahwa bola dalam ini terdapat ya muatan-muatan positif ya, yang sehingga secara otomatis ya, kalau di ruang sini adalah ruang hampa ya, ruang tertutup atau ruang hampa ya, secara otomatis di bola luar itu adalah membentuk seperti ataupun muatan negatifnya. Nah, ini yang bisa dinamakan oleh Faraday adalah terjadi di displacement ya, ataupun perpindahan ya, perpindahan fluks ataupun fluks listrik ya, displacement atau terjadi perpindahan muatan yang dinamakan dengan istilah fluks listrik ya. Fluks terjadi perpindahan fluks listrik pada ruang hampa ya, dari kulit bola dalam sampai ke bola luar. Nah, di mana fluks ini ya tergantung ataupun sama dengan muatan itu sendiri ya, ataupun fluks listrik ini tergantung juga pada muatan ya, di mana simbolnya adalah psi ya, sedangkan Q ini adalah muatan ya. Nah, ini sama-sama hukum besarannya adalah kolom ya. Ini fluks listrik, kemudian yang ini adalah muatan listrik yang sama-sama satuannya adalah kolom. Nah, kita meninjau lagi gambar yang sebelahnya ini ya. Ini merupakan ilustrasi dari ini gambar suatu metal sama dengan ini ya. Ini hanya gambar saja, gambar metal konduktor ya pada suatu bola ya. Ini dianggap suatu bola. Ini sejatinya sama dengan gambar yang ini ya. Ya, di sini adalah ruang hampa ya, di mana ada terjadi pembentukan ini. Ilustrasinya adalah medan listrik ya, dari suatu muatan yang secara otomatis terjadi perpindahan muatan dari keadaan positif menjadi negatif. Sedangkan dari titik koordinat pusat dari lingkaran ini
dimana R atau sama dengan di sini dinotasikan karena ada dua R di sini ya. Ada R yang bisa dinotasikan dengan A dan juga ada R yang bisa dinotasikan dengan B atau R dalam dengan R luar ya. Ya. Dimana flux itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ataupun di pertemuan yang kemarin bahwa dihasilkan oleh muatan ya yang terdistribusi secara uniform ya, pada permukaan bola. Nih. Ya, diilustrasikan ya terdistribusi secara merata di seluruh ruang ya pada permukaan bola ini. Ya, demikian juga yang ini juga ya. Di mana luasan permukaan bola itu sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, ini adalah rumus luas bola ya. Nah, bagaimana kerapatannya? Karena ini kan terdapat banyak muatan yang terdistribusi secara keseluruhan di seluruh ruang ya. Yang dimana bahwa kerapatan flux listrik itu ya disimbolkan di sini adalah sebagai D ya pada permukaan bola. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa kerapatan flux listrik itu ya dia sama dengan flux per luasan ya. Flux per luasan permukaan bola. Nah, ini ada dua bentuk persamaan karena memang masing-masing bola dalam dan bola luar itu memiliki luasan masing-masing. Ya, sehingga dibuatkanlah dua persamaan di sini di mana D notasi A ya. Yang notasi A ini ya adalah sama dengan perumusan di permukaan luarnya ya. Flux per luasan permukaan bola ya. Dimana vektor arahnya karena dia memiliki vektor arah karena ada vektor jari-jarinya ya. Ada perpindahan suatu muatan ke posisi permukaan luar ya, sehingga ya, flux listrik itu merupakan besaran vektor ya. Nah, ini ada ataupun karena flux itu yang dihasilkan oleh muatan maka sama dengan atau ya dapat dirumuskan juga sebagai D ya sama dengan Q ya per luasan bola tadi ya. Nah, ini merupakan suatu persamaan baru ya. Persamaan dasar ya. Nah, berdasarkan dari persamaan ini yaitu terdapat suatu persamaan baru densitas flux listrik namanya ataupun kerapatan flux listrik itu. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan antara flux listrik ini dengan medan listrik ya. Dengan kita melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara rumus densitas ini dengan rumus medan listrik. Hanya perbedaannya pada epsilon 0 ya. Kalau di medan listrik sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat ya. Vektor arahnya AR. Nah, ini karena mirip maka bagaimana hubungannya ya. Dapat kita hubungkan bahwa ketika medan listrik itu ya dikalikan dengan epsilon 0 ya. Nah, sehingga densitas akan berubah. Persamaannya menjadi bisa juga dikatakan sebagai densitas sama dengan epsilon 0 dot E ya. Nah, ini ada hubungan antara densitas dengan medan listrik ya. Kalau dikalikan E ini kan saling menghilangkan ya epsilon 0-nya, sehingga tinggal nilai Q per 4pi R kuadrat. Ini kan nilai densitas ya, sehingga densitas sama dengan E dot epsilon 0 atau bisa ditulis dengan transformasi yang berbeda, D sama dengan epsilon 0.